Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Summary kali ini kita akan membahas tentang The third person of the Godhead is not a third being. Yang kita tahu ini adalah judul dari seri pelajaran kita yang baru. Jadi judulnya itu bukan The third person of the Godhead is not the third being. Tetapi yang menjadi judul The third person of the Godhead is not a third being. Jadi dari dua judul ini yang berbeda, yang pertama yang bukan judulnya memakai The third person is not the third being. Dan yang sebenarnya The third person is not a third being. Jadi dan the berbeda artinya. Dan berdasarkan judul, the person di depan digabungkan dengan a third being. Jadi kata sebelum person dan being yang berdasarkan pola judul bukanlah dengan the, ataupun dengan ataupun the dengan the, tetapi yang benar yang dipakai dalam judul adalah the dengan Dan kita sudah belajar bahwa berdasarkan definisi kamus, the person ini artinya adalah the being. Artinya, waktu menulis, Ellen White tidak menggunakan definisi kamus. Dan karena waktu Ellen White menulis tidak sesuai dengan definisi kamus yang saya baca, jangan artikan kata person itu berdasarkan kamus. Karena penulisnya tidak artikan itu berdasarkan kamus. Karena kalau Mrs. White pengertiannya sama dengan kamus, maka bunyinya adalah the third person adalah the third being. Jadi memakai kombinasi the dengan the. Karena Mrs. White tidak memakai pengertian kamus, makanya kombinasinya adalah the dengan Dan seperti yang sudah dibilang tadi, kalau pakai kamus, the third person itu ya benar, the third being. Jadi benarnya itu karena ada asosiasi yang sama, yaitu memakai the. Jadi kalau pakai the di awal, bisa dipakai the lagi, dan itu bisa menjadi benar. Walaupun bisa saja itu tidak benar. Jadi, the person is not a being itu ditambahkan bukan tertulis dalam Roh Nubuat. Kenapa kita bisa tambahkan the third person is not a third being? Itu karena kita sudah mengerti apa yang dimaksudkan penulis. Jadi sebelum membuat judul, kita sudah buktikan bahwa the person itu bukan a being. Jadi, untuk menambahkan judul seperti ini bukan sesuatu yang tidak dimengerti atau tidak dipelajari sebelumnya. Karena kita juga harus hati-hati, jangan main tambah-tambah pengertian supaya cocok. Tetapi judul yang diberikan itu adalah suatu judul hasil dari saya mengerti apa yang dimaksudkan penulis dengan bilang the third person. Jadi beban kita adalah untuk mengerti dengan the. Tetapi untuk mengerti dengan the, kita harus bisa mengerti tentang in dengan of. Apa sih bedanya? Kalimatnya kalau memakai kata in, the third person in the Godhead. Kalau pakai of, the third person of the Godhead. Jadi kalau berdasarkan Mrs. White, ini memakai the third person of the Godhead. Dan kalau ini pakai kata in, artinya in itu di dalam. Artinya kalau bilang in the Godhead, di dalam Godhead ada oknum ketiga. Kalau the third person of the Godhead pakai kata of, artinya oknum ketiga itu memiliki Godhead. Jadi the third person memiliki Godhead. Kalau berdasarkan pengertian kamus, ada berapa yang memiliki Godhead? Jawabannya ada 3 yang memiliki Godhead. Karena the third person of the Godhead dan pengertian kamus itu the person sama dengan the being. Dan kalau pakai kata in, ada berapa yang ada di dalam Godhead berdasarkan kamus? Ada 3 juga. Jadi beda sekali penggunaan kata of dan in. Kalau of artinya ada 3 yang memiliki Godhead, sedangkan kalau kalimatnya pakai kata in artinya ada 3 di dalam Godhead. Dan yang di dalam Godhead ini belum tentu memiliki Godhead kalau memakai kata in atau di dalam. Jadi, karena kalimatnya the third person of the Godhead,
Berdasarkan of, ada berapa yang memiliki Godhead? Jawabannya ada 3 oknum. Tetapi kita tahu bahwa person ini tidak sama dengan being. Artinya, waktu Mrs. White bilang the third person of the Godhead, dan kalimat itu kita tambahkan kalimat berdasarkan kita sudah mengerti sesuatu, yaitu the third person of the Godhead is not a third being. Artinya, person ketiga yang memiliki Godhead ini bukan oknum. Berdasarkan judulnya atau berdasarkan pengertian Mrs. White, yang mana the person itu bukanlah the being. Artinya kalau kita bilang 3 person memiliki Godhead, bukan oknum, salah. Tetapi yang benar, person ketiga yang memiliki Godhead bukan oknum, itu yang benar. Dan kalau kita bilang person selain person ketiga bukan oknum, kita masih belum bisa jawab karena kita kekurangan data atau kita kurang mereason bahan yang ada. Jadi dari kalimat the third person of the Godhead, third ini fokus yang ketiga. Dan pertama dan yang kedua itu tidak dibilang. Dan dari pernyataan kata ketiga artinya ada yang 1 dan 2. Jadi nggak bisa ada third person kalau nggak ada first person dan the second person. Dan karena dibilangnya the third person of the Godhead is not a being, artinya ini menunjukkan bahwa yang ketiga berbeda dari 1 dan 2. Kalau yang ketiga ini bukan being, artinya yang 1 dan 2 adalah being. Artinya berdasarkan itu, the first person of the Godhead is a being, benar. The second person of the Godhead is also a being, benar. Dan berdasarkan 2 pernyataan yang sudah benar, ini tidak berlaku bagi the third person, karena the third person is not a being. Artinya waktu dibilang the first and the second person of the Godhead, ini memang 1 dan 2-nya adalah being. Sementara the third ini berbeda dari first person dan second person-nya karena the third person bukanlah a being. Apa kesimpulannya? 1 dan 2 ini berbeda dengan 3 dari segi being. Kalau 1 dan 2 berbeda dari 3, artinya person pertama dan person kedua berbeda juga dong masalah of-nya dengan person ketiga. Tetapi ketiga, the first person, second person, the third person sama-sama memakai of. Walaupun 1 dan 2 adalah being dan yang ketiga bukan being. Kalau kata of ini diasosiasikan dengan being karena 1 dan 2 memakai of dan adalah being, artinya yang bukan being tidak boleh pakai kata of. Tetapi kenyataannya dari tulisan Mrs. White, yang bukan being itu pakai of juga. Sementara yang being juga pakai of. Jadi kesimpulan sejauh ini kita ulang. Yang being cuman ada 2 yaitu first person dan second person. Dan yang of ada 3. Berdasarkan ini, artinya kenapa yang ketiga bukan being tetapi ada kata of? Karena yang ketiga yang bukan being adalah si being punya. Atau yang ketiga ini adalah first being dan second being punya atau kepemilikannya first person dan second person. Artinya of yang bukan being adalah kedua being, first being dan second being punya. Kenapa kita tahu bahwa of ini yang bukan being adalah milik kedua yang adalah being? Buktinya adalah yang ketiga, walaupun bukan being pakai kata of. Artinya, walaupun dia bukan being tapi pakai of, dan of itu pengertiannya kepemilikan, karena dia bukan being, artinya dia nggak bisa memiliki. Artinya, karena dia ada kata of juga, artinya dialah yang dimiliki. Terima kasih sudah mendengarkan summary kali ini. Biarlah saudara-saudara lebih jelas lagi tentang pengertian the third person of the Godhead. Sampai kita bertemu di summary berikutnya. Tuhan memberkati.